Cerita pendek berjudul Sayang dan Keluarga, karya Rio Odestila. Hari ini aku ada pertemuan kedua dengan orang yang menyewa jasaku. Orang tersebut bernama Sabri. Dia memintaku untuk mengguna-guna seseorang, orang yang telah mencelakai anaknya, Agus. Dan benar, pekerjaanku adalah sebagai paranormal atau lebih dikenal dengan dukun. Anak Pak Sabri, Agus, meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya terpotong-potong, dimutilasi menjadi beberapa bagian. Cerita bermula ketika Agus, yang waktu itu duduk di kelas 11 IPS 1, menyukai Risa, siswi 11 IPS 2. Sebagai usaha karena Agus menyukai Risa, dan untuk memperoleh hati Risa, Agus mulai melancarkan usahanya untuk mendekati Risa, agar hati Risa bisa jatuh di hatinya. Usaha Agus bermula dari selalu datang lebih awal ke sekolah agar terlihat lebih rajin dan bisa bertemu Risa yang juga suka datang lebih awal ke sekolah, mengajak ngobrol Risa, bercanda dan bercerita keseharian. Kemudian, usaha Agus pun meningkat levelnya. Dia memberanikan diri untuk menulis puisi dan memberikan potongan surat cinta yang selalu diselipkan di laci meja Risa. Memberikan hadiah, mengajak Risa jalan hingga menawarkan untuk menjemput dan mengantar Risa pulang. Semua itu Agus lakukan untuk dekat dengan Risa, agar Risa jatuh hati padanya. Hingga satu hari, Agus memutuskan untuk mengungkapkan perasaan di hatinya ke Risa. Pagi itu, Agus menjemput Risa, berpakaian rapi, menata rambut sedemikian rupa, dan juga memakai parfum. Itu dilakukan untuk meluluhkan Risa dan meningkatkan rasa percaya dirinya Agus. Tiba di depan rumah Risa, Agus melihat Risa sudah siap untuk berangkat dan menunggu Agus. Mereka pun berangkat berdua setelah pamit ke orang tuanya Risa. Di perjalanan, Agus mencoba mengakrabkan diri, bercerita. "Sa, cita-citamu apa ya?" sapa Agus membuka percakapan. "Setelah lulus nanti, kamu rencananya mau ngapain? Kuliah atau langsung berkarir dan kerja?" Risa tidak langsung menjawab. Dari tampangnya, sepertinya dia sedang memikirkan jawaban atas pertanyaan itu. Tidak menunggu Agus akan bertanya tentang rencananya akan masa depan. Aku maunya lanjut ke kuliah sih, pengen jadi psikolog," jawab Risa malu-malu dan ragu. "Tapi melihat kondisi keluargaku saat ini, sepertinya nggak mungkin deh aku lanjut ke kuliah. Kondisi keuangan keluargaku tidak mendukung untuk itu. Jadi aku rencananya akan mencoba mencari pekerjaan dulu 1 hingga 2 tahun, baru kemudian akan ku coba melanjutkan pendidikanku." Ya, kayaknya begitu. Lanjut Risa, bercerita dengan wajah tertunduk menatap jalanan. "Widih, mau jadi psikolog ya? Mau dong aku konsultasi tentang percintaan denganmu," balas Agus mencoba menggoda Risa. "Idih kamu Gus, ada-ada aja. Aku tuh maunya jadi psikolog anak, karena aku senang dengan anak-anak. Aku ingin membantu keluarga-keluarga agar punya hubungan baik dengan anak mereka, mempererat hubungan keluarga tersebut hingga menjadi keluarga yang bahagia." Timpal Risa, langkah kakinya lebih cepat dari sebelumnya. "Wih, keren Sa." Aku..." Agus tergagap, mencoba menyampaikan perasaannya ke Risa. "Ya Gus." Risa menoleh ke arah Agus yang posisinya di belakang Risa beberapa langkah. Aku suka sama kamu, Sa," ucap Agus, wajahnya memerah tersipu malu. Ini kali pertama Agus mencoba menembak cewek untuk jadi pacarnya. Maksudnya?" Risa kaget dengan ucapan Agus. "Iya, aku suka sama kamu, Sa. Jangan ditanya lagi nih, Sa. Grogi aku bilang aku suka kamu berulang-ulang," jawab Agus sembari menoleh ke sana kemari, mencoba tidak menatap langsung Risa karena merasa malu. Mereka berdua berhenti melangkah seketika, saling menatap, wajah mereka merah tersipu malu. "Mau nggak kamu jadi pacarku, Sa?" tanya Agus lagi tiba-tiba, memecah hening saat itu. Risa hanya diam. Setelah beberapa waktu di mana mereka saling melirik dengan wajah merah tersipu malu, Risa akhirnya membuka mulutnya. Iya Gus." Suara Risa terdengar pelan dan kurang jelas ketika menjawab. "Apa Sah?" tanya Agus, mencoba memastikan yang Risa ucapkan. "Iya, aku mau," jawab Risa lagi, tapi kali ini dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Sontak Agus mengepalkan tangan dan berkata, "Yes!" Setelah mendengar jawaban itu, Agus pun tersenyum. Senyum manis yang sebenarnya Risa suka. Senyum yang mampu melelehkan hatinya Risa.
muncul di bayang-bayang mimpi Risa. Hubungan Agus dan Risa pun berlanjut hingga 4 bulan kemudian. Bulan di mana semua kebahagiaan Risa hilang dalam sebuah berita. Berita akan kehamilannya. Risa mengetahui itu sewaktu curiga dengan jadwal datang bulannya yang terlambat dari biasanya. Dia cerita ke temannya, berkata kalau jadwal datang bulannya telat. Bertanya kira-kira apa penyebabnya. Temannya pun menjawab, itu bisa jadi karena stres, masalah pola makan dan tidur, atau hamil. Mendengar jawaban terakhir temannya, Risa panik. Dia sedang tidak stres, pola makannya baik-baik aja. Tidurnya juga cukup, tidak begadang dan sebagainya. Masa sih hamil? Pikir Risa. Untuk memastikan itu, Risa memutuskan untuk melakukan tes kehamilan dan setelah tes, Risa menemukan kalau hasilnya positif. 2 minggu berlalu setelah kehamilan itu diketahui Risa. Dia memutuskan bertingkah biasa saja, merahasiakan hal tersebut dari Agus. Tapi akhirnya Risa memutuskan menceritakan kabar itu ke Agus. Agus kaget mendengar cerita itu, tidak percaya. Selama ini dia selalu menggunakan pengaman ketika sedang melakukan hubungan intim dengan Risa. Tapi kok Risa bisa hamil? Agus tidak percaya. Dia yakin kalau itu bukan salahnya. Agus merasa belum siap dengan segala hal seperti kehamilan, pernikahan, anak, dan sebagainya. Dia punya mimpi yang mau digapai, berkuliah dan membangun usaha miliknya sendiri. Sementara Risa, dia panik, kecewa atas jawaban dan reaksi Agus. Agus memintanya menggugurkan kandungan tersebut. Awalnya Risa menolak, tapi akhirnya Risa juga setuju. Agus berkata agar tidak menceritakan hal ini ke siapapun, termasuk orang tua mereka. Kalau ketahuan bisa kacau keluarganya. Bapak dan ibunya pasti akan marah besar. Tapi dia juga tidak tega membunuh janin yang ada di perutnya. Namun Agus meyakinkan ini adalah keputusan terbaik untuk mereka berdua. Orang tua Risa tidak akan tahu dan tidak akan ada marah-marah. Rencana Agus dan Risa akan masa depan juga akan tetap berjalan. Beda ceritanya lagi kalau harus menjaga kandungan tersebut. Masa depan Agus dan Risa akan berantakan. Agus harus menikahi Risa dan mulai bekerja menafkahi Risa. Tidak bisa melanjutkan kuliah yang diinginkannya. Begitu juga Risa. Dia akan kehilangan kesempatan kuliah. Keluarganya bisa berantakan. Akhirnya mereka saling setuju untuk menggugurkan kandungan tersebut. Agus membeli pil untuk menggugurkan kandungan. Dia meminta Risa meminumnya dalam waktu seminggu ke depan. Risa menerimanya, meminum pil tersebut. Pada hari keempat meminum pil itu, Risa pendarahan. Malam itu dia berada di kamarnya, di rumahnya. Orang tuanya sedang menonton TV di ruangan keluarga. Karena panik dia mengalami pendarahan, Risa pun berteriak minta tolong. Ayah dan ibunya segera menghampiri Risa di kamarnya. Mereka kaget. Tubuh Risa sudah berlumuran darah. Wajah Risa pucat. Ibunya menangis karena panik dan cemas dengan keadaan anaknya. Ayahnya segera menelpon rumah sakit, meminta untuk segera dikirimkan ambulan ke rumahnya. 15 menit kemudian ambulan datang. Risa dinaikkan ke mobil ambulan. Bapak dan ibunya menemani di bangku penumpang. Dalam perjalanan, Risa bercerita, "Bu, Bapak, maafin Risa karena tidak cerita sebelumnya." Suara Risa terdengar lirih. Risa hamil, tapi Risa takut Bapak Ibu marah kalau tahu Risa hamil. Risa akhirnya memutuskan menggugurkan kandungan Risa dan tidak menceritakan ke Bapak Ibu. Ucap Risa dengan sisa tenaganya yang lemah. Risa pun tak sadarkan diri. Iya Sa, jangan sedih. Risa cukup diam dan istirahat ya. Ibu Bapak tidak akan marah. Tetes air mulai mengalir dari mata ibunya, sembari mencoba menenangkan anaknya. Pak, cepat Pak! Teriak bapaknya Risa ke supir ambulan setelah melihat kondisi anaknya.